Iya, di tengah pandemi, catatan realisasi investasi Indonesia tahun 2020 justru melebihi ekspektasi. Lalu bagaimanakah proyeksi iklim investasi di Indonesia pada tahun 2021? Kami akan membahasnya dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin dan sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Bapak Beni Sutrisno. Selamat pagi Pak Beni, sehat Pak? Selamat pagi, Alhamdulillah, Mas Rizky. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Beni, ini kan angin segar nih Pak. Laporan dari BKPM ini bahwa target investasi kita melebihi target 101,1%. Kemudian kalau bicara soal di tengah pandemi ini kan catatan realisasi investasi kita yang justru naik. Apa kemudian catatan dari Kadin terkait dengan realisasi investasi Indonesia di tahun 2020? 2020 itu sebenarnya kan situasinya kurang menguntungkan sebetulnya. Cuma karena ada komitmen dari pemerintah menyelesaikan Undang-Undang Ciptaker yang banyak hal-hal obstacle di undang-undang yang lainnya dijadikan satu, maka itu bisa memberikan harapan baru bahwa berusaha di Indonesia itu friendly dan ada kepastian. Itu yang analisa kita. Dan mungkin teman-teman di daerah pun juga bergairah karena adanya keperbiakan pemerintah dalam Undang-Undang Ciptaker itu terhadap pengusaha-pengusaha UMKM yang cukup masif juga terhadap koperasi. Berarti bisa dikatakan sebenarnya kebijakan dan stimulus yang diterapkan selama tahun 2020 ini berhasil gitu Pak Beni ya? Ya itu baru harapan ya, kan masih belum selesai. Undang-undangnya sudah selesai memang. Tapi kita kan masih menunggu RPP-nya, ada 40 RPP dan 4 Perpres atau Kepres yang harus diselesaikan paling lambat bulan Februari ini. Supaya bisa dilaksanakan. Nah itu memberikan angin segar untuk investasi 2021. Oke, Pak Beni, ini kan kemudian juga tadi Anda katakan ini Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian juga kita tahu vaksinasi ini juga bisa mendorong adanya investasi ke Indonesia. Tapi bicara soal kebijakan-kebijakan ini sebenarnya, oke, sebelumnya juga ada penerapan PPKM ya, bisa dibilang ini bertolak belakang gitu ya dengan kebijakan-kebijakan untuk memancing investasi yang masuk. Bagaimana kemudian melihat aturan ini? Menurut Anda idealnya nih kebijakan yang pro investasi dan yang tidak ini apa saja nih Pak saat ini? Ya, PPKM itu kan diantaranya yang itu sedikit memberikan ketidakleluasaan terhadap waktu menjual barang, itu diantaranya yang terpukul adalah restoran maupun event-event live gitu ya Pak? Itu kan event live itu kan juga terpukul. Tapi bidang lainnya industri manufaktur tetap jalan itu, ya kan? Oke, kemudian Pak ini melihat aturan yang ada saat ini, kemudian juga kita lihat beruntungnya iklim investasi juga masih positif. Apa kemudian Pak yang paling dibutuhkan para dunia usaha saat ini untuk menggenjot lebih banyak investasi agar masuk ke Indonesia? Ya, saya kira Undang-Undang Ciptaker udah bagus sekali dan kiranya dari sisi fiskal maupun moneter dan lembaga keuangan perbankan itu juga ikut berkontribusi bergotong royong mensukseskan Undang-Undang PKR itu menjadikan investasi sangat business friendly. Oke, kemudian Pak Beni, ini kan dari data juga dari investasi yang masuk, ini bisa dibilang sebagian besar atau justru yang paling besar adalah modal dari dalam negeri. Bagaimana kemudian Anda melihat fenomena ini saat pandemi, Pak Beni? Saya kira itu sangat bagus sekali kalau kenaikan penanaman modal negeri itu bisa naik. Itu akibat daripada supporting juga lembaga keuangan ya, keperbiakan lembaga keuangan di dalam menyalurkan kredit investasinya. Tentu kredit investasi ini tidak harus kaku seperti dulu. Jadi ada flexibility, ada kemampuan analisis daripada lembaga keuangan untuk bidang apa yang mesti disupport. Oke, kemudian Pak, kalau misalnya kita ngomongin soal skala regional, ini kemudian bagaimana persaingan dari persaingan secara regional, apakah kemudian iklim investasi yang ada di Indonesia ini bisa dibilang sudah ditunjang dengan berbagai kemudahan yang membuat Indonesia dilirik Pak sebagai pusat industri di tahun ini? Kalau ini selesai, RPP-nya selesai dari Undang-Undang Ciptaker itu, saya kira Indonesia akan menjadi lirikan investor asing untuk masuk ya, selain mereka
sekarang dari Vietnam, tentu mereka harus melirik kepada kita. Itu kita bisa buktikan aja Hyundai dari Malaysia bisa berpindah ke Indonesia. Itu kan salah satu bukti bahwa mereka melirik Indonesia lebih baik menurut dia dibandingkan dia tetap bernongkrong di Malaysia. Oke, kemudian Pak, ini kan kita baru memulai tahun 2021, kemudian ada angin segar dari laporan investasi tahun 2020 yang masih positif, kemudian konsumsi rumah tangga kita juga masih cukup baik, bisa dikatakan seperti itu. Apa kemudian sektor yang paling berpeluang, Pak, untuk bisa mendatangkan lebih banyak investasi di tahun ini? Karena Indonesia itu pasarnya besar sekali, tentu yang pertama adalah bidang makan ya, makanan olahan itu sangat besar sekali impact-nya terhadap pertumbuhan ekonomi. Juga farmasi, ya, lalu jasa logistik, serta kebutuhan-kebutuhan household. Household kita kan masih banyak yang kurang ya. Kalau di negara maju kan semua udah punya, tapi kita kan tidak semua mempunyai kebutuhan rumah tangga, peralatan rumah tangga cukup besar ya, dari mulai kita kebutuhan dasar misalnya karena kita tropis panas, kita di rumah butuh AC, butuh kipas angin, itu makin besar. Nah ini harus ditunjang dengan infrastruktur kelistrikan kita, elektrifikasi kita harus mulai semakin persentasenya makin naik masuk ke seluruh pelosok Indonesia. Oke, baik. Semoga ini tadi catatan-catatan dari Kadin bisa didengarkan pemerintah dan bisa diperbaiki lagi agar kemudian nantinya target investasi 900 triliun pada tahun ini bisa tercapai. Baik, Pak Beni Sutrisno, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, terima kasih atas waktunya untuk CNN Indonesia Today. Sehat selalu, Pak. Selamat beraktivitas. Sama-sama.